Waalaikumsalam Bu Rina. Kita bagi tugas, mau siapa dulu yang jadi coach? Iya, mau siapa dulu ini yang jadi coach? Bu Puji dulu Aduh, nggih. oke. Berarti saya Oke, dulu saya ya. coach dulu ya. Mhm. Berarti Langsung mulai aja atau kalau gimana dulu kalau ini? saya jadi coach, berarti Bu Rina dulu ya? Ya, Saya coaching-nya. ya. Berarti Bu Rina yang memulai dulu kan? Oh iya, oke. Baik, Oke. baik. Yuk, Baiklah. kasih jeda dulu biar nanti ngeditnya lebih mudah ya. Oke, Oke, siap. 1, 2, 3. Yuk. Oke. Assalamualaikum Bu Puji, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Rina, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu Puji? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oh iya, maaf ini Bu Puji, bolehkah saya mengganggu sebentar waktunya? Saya mau bicara atau ngobrol tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Ya, tentu saja boleh Bu Rina, dengan sangat bahagia saya, dengan senang hati tentunya. Apa yang mau Bu Rina ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam pembelajaran dengan saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas yang saya berikan itu semakin lama semakin menurun atau mungkin malahan sekarang ini hanya 25% saja di tiap kelas itu, Bu Puji. Oh ya, jadi Iya. menurut Bu Rina, apa yang Ibu harapkan nanti dari obrolan kita hari ini, Bu? Eh, untuk apa yang saya harapkan di sini, semoga nanti ada solusi yang dari permasalahan tentang antusias anak-anak tadi yang di kelas yang saya ajarkan begitu, Bu. Hmm. Jadi menurut Bu Rina, ingin solusi begitu ya dari permasalahan Bu Rina tentang antusiasme murid-murid yang Bu Rina ajar. Nah, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Bu Rina ini kurang antusias gitu ya dalam pembelajaran bersama Bu Rina? Kira-kira menurut Bu Rina apa tuh? Eh, Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran mungkin saya sedikit membosankan mungkin bagi Hmm, mereka ya, karena terlalu membosankan. monoton. Kemudian saya terlalu dominan berbicara, saya menjelaskan, kemudian murid saya kasih tugas kan Bu Puji tahu sendiri saya guru matematika. Jadi Iya. saya suka sekali menjelaskan, anak mendengarkan, setelah itu saya kasih tugas begitu. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid untuk berpendapat atau aktif. Misalnya setiap apa kamu sudah jelas gitu. Karena ya itu hal yang sering saya lakukan dalam pembelajaran saya gitu, Puji. Gitu ya Bu Rina ya. Kira-kira apa saja nih yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau tadi kan yang alasan ya kurang antusiasnya tadi sudah disebutkan, berpendapat kurang aktif gitu ya berbicaranya. Nah, kira-kira apa yang membuat murid, Bu Rina itu seperti itu? Nah, kalau menurut saya mungkin saya kurang asik dalam mengajar ya Bu Puji ya. Masa Atau sih? iya, karena saya hanya monoton, mungkin Mhm, sebetulnya anak itu ingin mengungkapkan, "Bu, pembelajarannya jangan seperti ini terus," mungkin tapi mereka mhm, takut mungkin, Bu, mhm. sehingga harus dirubah biar mengasihkan, sehingga anak itu tidak membosankan begitu, Bu. Iya, saya sependapat sekali nih dengan Bu Rina. Tadi Bu Rina mengatakan bahwa menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan gitu ya. Tadi Bu Rina Iya. menyampaikan seperti itu ya. Lalu menurut pendapat Bu Rina, apa saja nih yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan gitu ya pada pembelajaran Bu Rina? Kalau menurut saya, pembelajaran yang asik itu ya pembelajaran yang jelas tidak membosankan, mungkin yang Mhm, menyenangkan bagi murid mhm. dan yang jelas itu berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Ya, ada lagi itu yang eh, anak-anak itu lebih suka dengan permainan, mungkin seperti itu ya, karena namanya anak-anak itu lebih Mhm, suka bermain daripada harus mendengarkan saya menjelaskan. Mereka mhm. akan lebih suka bermain atau ada Iya, iya. game-game tertentu untuk apa yang memper mengasihkan begitu Mhm, Bu mhm. Puji. Iya, luar biasa ya. Jadi lebih menarik Heeh, begitu heeh, Bu. heeh.
Luar biasa, saya sepakat sekali nih sama pendapatnya Bu Rina tadi ya, yang harus ada game seperti itu ya. Kalau selain yang disampaikan Bu Rina tadi, ada ide lain nggak selain game, kemudian Eh, meminta murid untuk aktif itu? Apalagi ya, kalau menurut saya mungkin mungkin ada ice breaking mungkin Bu. Heeh, ice Ya, ice breaking, terus breaking. apa lagi? Kemudian ada di ice breaking itu mungkin ada tepu-tepu itu kan banyak sekali ada tepu. Mhm, Nah, mungkin juga membuat yel-yel itu mungkin yel-yel, mhm sebelum mhm. mulai pembelajaran gitu mungkin itu Bu. Iya, bagus banget ya, ada yel-yel, ada tepuk, ada game gitu ya. Saya setuju sekali nih dengan, ide Bu Rina tadi. Lantas, mengenai tugas ya yang diberikan pada murid-murid, tadi Bu Rina kan bilang, kurang antusias nih anaknya gitu ya. Murid-murid Bu Rina ini, kira-kira apa nih penyebabnya sehingga murid kurang antusias dalam pengumpulan tugas mereka tuh? Eh, Kemungkinan kalau menurut saya itu adalah tugas saya terlalu banyak Oh mungkin ya Bu ya. ya. Kan kalau matematika dikasih tugas banyak itu malahan kadang pusing Bu, pusing begitu kan. Mhm Karena banyak berisi banyak tugas, apalagi saya tidak menyebutkan dulu ini kamu bisa mempelajari ini di mana gitu atau mhm, saya menjelaskan tentang sumber-sumber yang harus mereka dapatkan mhm mungkin mhm, begitu. mhm mhm. Kalau boleh tahu, tadi, Bu Rina sudah, apa, menyebutkan sumber belajarnya belum ke anak-anak itu? Belum Bu, Heeh, belum ya? iya Bu belum. Rina selama ini Bu Rina menggunakan sumber belajar apa saja tuh di kelas? Kalau di kelas saya menggunakan buku-buku buku yang dari yang sudah ada ya buku siswa itu. Kemudian Mhm ada juga sumber lain misalnya buku pendamping begitu Bu. mhm. Nah, selain buku-buku tersebut ada sumber belajar selain buku teks? Sebelumnya belum ada Bu. Belum ada ya. Kalau menurut Bu Rina ada nggak sumber belajar lain yang nanti bisa Bu Rina gunakan tuh? Eh, Kalau menurut saya mungkin saya bisa ambil dari YouTube mungkin ya Bu ya. Hmm. Kemudian saya bagikan linknya ke anak-anak sehingga mereka bisa juga ada yang menonton. Mungkin Oh, mempermudah video mereka dalam ya? pembelajaran. Mhm. Atau mungkin juga mereka untuk browsing juga mencari Mhm. artikel-artikel di blog Mhm. atau ya bagaimana itu atau mungkin dengan aplikasi-aplikasi yang mengasihkan mungkin ya Bu ya. Di situ kan Mhm. ada aplikasi kemarin juga saya dapatkan aplikasi yang mudah tetapi Heeh. belum saya terapkan di kelas. Mungkin besoknya bisa saya gunakan itu untuk game Iya. pembelajaran ya Bu ya. Selain aplikasi itu ada yang lain lagi nggak kira-kira yang lagi tren di remaja, di murid-muridnya, yang disukai nih sama muridnya Bu Rina yang lagi in banget gitu di kelas gitu, kira-kira ada media sosial lain nggak atau aplikasi lain nggak? TikTok Bu. Betul Nah, ya. heeh. TikTok, Instagram anak-anak itu Ah, itu tepat senang sekali ya. sekali itu. Iya, saya Ya setuju karena sekali itu, heeh. iya betul. Karena mungkin karena status WhatsApp itu hanya dilihat beberapa saja, tapi kalau Mhm, untuk untuk TikTok dan mhm. YouTube itu bisa maaf TikTok sama Instagram tadi ya Bu. Iya. Gitu. Nah, tepat sekali ya. TikTok, Instagram itu luar biasa bagi anak-anak disukai ya. Saya yakin sekali bila Bu Rina bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Betul nggak? Betul sekali Bu. Saya kok baru sadar ya. Padahal saya juga Oh sering ya, menggunakan media sosial, sering sering ya. menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mhm. Kenapa kok saya kok lupa ya untuk memanfaatkannya sebagai media belajar itu, Bu. Heeh, kan ternyata bagus ya gitu ya. Oke, jadi sekarang apa rencana yang lebih konkret nih bagi Bu Rina untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana ke depannya mungkin yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan Mhm, dengan mhm. menggunakan sumber Iya. belajar yang beragam seperti tadi ada Mhm, YouTube, ada mhm, TikTok, mhm, kemudian saya kompilasi ke dalam modul belajar saya atau RPP mhm, saya. Yang mhm. kedua, saya akan memberikan tugas mungkin yang lebih sederhana, Lebih sederhana. yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak bagi mereka Mhm. sehingga mereka, akan lebih mudah mengerjakan. Dan juga satu Bu, menyesuaikan minat dan bakat murid-murid dari Nah, itu Bu. ya. Terus ada Ya, lagi nggak? eee
seperti ini yang sedang sangat dibicarakan para guru, Mhm. istilah melaksanakan pembelajaran Iya, berdiferensiasi. berdiferensiasi. Ya, sehingga murid itu tidak terkesan terpaksa, tetapi Mhm. mereka memang betul-betul senang mengerjakan tugasnya Mhm. gitu. Tidak Mhm. bisa menggunakan video misalkan mereka ada yang boleh mengumpulkan video pendek, ada Mhm. dengan menggambar atau lagu, mungkin puisi atau pantun dan lain sebagainya dalam mengumpulkan tugasnya ya, Bun. Iya, Itu Masya kok ya, saya Allah. juga baru kepikiran juga. Iya, luar biasa ya ternyata ya idenya dari obrolan kita ini muncul pembelajaran berdiferensiasi ya berarti ya. Bagus Iya, sekali nih betul. rencana Bu Rina ini. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin, semoga alhamdulillah, semoga Mhm. berhasil. Baik, ada lagi yang mau disampaikan terkait idenya? Nah, alhamdulillah alhamdulillah saya jadi tercerahkan ini, Bu, dari Mhm, bisa obrolan ini. tergali ide-idenya ya. Ya, tergali ide-ide Heeh. ide saya jadi mendukung. Sebelumnya belum pernah terpikirkan? Kalau sebelumnya belum pernah, Bun. Mhm, mhm. Ya, Alhamdulillah jadi ya untuk berarti ya. tugas-tugas yang seperti Oke, itu. tadi sudah ya punya rencana aksinya udah tadi detail banget ya saya lihat tadi Bu Rina udah dari pertama apa, kedua apa, ketiga apa gitu ya. Lantas apa komitmen Bu Rina nih terhadap rencana Bu Rina ini? Insya Allah, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang berbeda, sehingga untuk mengeksplorasi materi-materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Nah, Dan saya membuat murid saya itu senang dalam pembelajaran dan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan tadi karena sudah menggunakan media-media sesuai dengan bakat dan minat mereka. Adapun tentang pemilihan sumber belajar, mungkin ya tadi saya serahkan kepada anak-anak dimanapun mereka boleh melakukan belajar dari sumber belajar yang mereka senangi begitu. tentu Tanpa dengan saya pantau, Bu. pantau gitu ya. Iya, bagus sekali ya Bu Rina, Masya Allah saya ikut bangga ini dan Insya Allah sangat-sangat mendukung apa yang akan Bu Rina lakukan ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Puji atas waktunya sudah mau berbagi dan sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, 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 amin. Sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Puji. Enggak. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum. Sehat selalu. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Baik, sampai ketemu lagi. Oke, berarti sekarang kita bergantian ya. Kita Tidak. bergantian saya yang menjadi uh, Koci. Baik, baiklah. Kita kasih jeda dulu sebentar biar nanti motongnya tidak terlalu dekat. Baik. Silahkan Oke. Bu Puji. Siap ya, tarik nafas dulu. Stop ini. Teknik stop dulu ya, biar kita nggak tegang. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sudah. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Puji. Bagaimana kabar Bu Puji hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Bu Rina juga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bun, saya memiliki permasalahan nih. Sebetulnya ini bukan masalah yang rumit atau masalah yang besar ya. Namun hal ini jadi mengganjal di hati saya ya jika tidak saya obrolkan dengan Bu Rina. Dan menurut saya orang yang paling tepat itu Bu Rina. Waduh, saya jadi merasa terhormat ini menjadi orang yang terpilih untuk mendengarkan masalahnya Bu Puji. Baiklah, kira-kira apa permasalahannya? Saya jadi ingin mendengar gitu Bu Puji. Ini Bu, saya kan sekarang diberi tugas oleh sekolah ya untuk mengajar kelas 7 ya. Padahal kita tahu ya bahwa selama dan setelah pandemi COVID-19 ini ada di mana ada apa ya input murid ya yang sekarang ini tidak mendapatkan pembelajaran secara luring atau dengan daring ya mereka itu. Sehingga apa yang dipelajari di jenjang sebelumnya itu kurang paham jadinya mereka itu kayak saya itu kelas 7 tapi kayak ngajar anak kelas 4 SD gitu 2 tahun tuh kayak lost kayak gitu loh.
Oke. Wah, menarik sekali permasalahan yang dialami Bu Puji dan mengajar kelas 7 dengan input siswa yang notabene adalah lost generation ya, karena Mhm. pandemi COVID-19. Benar sekali Bu Rina. Baiklah, mengapa hal yang sangat luar biasa itu kok malah menjadi masalah buat Bu Puji? Jadi permasalahannya itu, saya harus mengulang materi-materi sederhana yang seharusnya sudah dipelajari nih di jenjang sebelumnya, sebelum saya menjelaskan materi inti gitu. Jadi saya merasa hal ini sangat menyita waktu saya kayak gitu. Jadi kayak ngulang lagi kayak nggak nyampe-nyampe kayak gitu loh, Bu. Gitu ya. Ah, kalau mendengar dari penjelasan Bu Puji tadi, kelas 7 ya, berarti Mhm. kelas ini menggunakan kurikulum merdeka, betul begitu? Iya, tepat sekali Bu Rina. Nah, sekarang apa yang sudah Bu Puji pelajari tentang kurikulum merdeka itu? Apa ya, saya belajar kurikulum Merdeka ini secara mandiri ya, lewat platform Merdeka Mengajar, seperti itu, Bu. Hmm, oke. Lalu bagaimana menurut Bu Puji kurikulum merdeka ini memperlakukan murid? Apakah setiap murid itu dituntut untuk memiliki kompetensi yang sama di akhir fase? Enggak sih, Bun. Jadi, seperti yang sudah saya pelajari, kurikulum ini tuh sangat sangat berpihak kepada murid ya, di mana kompetensi murid itu dikembangkan berdasarkan tes kompetensi awal murid atau tes diagnostik ya, biasanya kita sebut seperti itu. Eh, apakah Bu Puji sudah melaksanakan atau setidaknya mencoba melakukan tes kompetensi awal atau tes diagnostik tadi untuk murid? Belum, Bun. Namun seharusnya saya mencoba terlebih dahulu ya, sehingga saya bisa mengetahui kompetensi yang dimiliki murid sebelum mempelajari materi inti yang akan saya berikan ya. Hmm, saya kira langkah yang paling tepat adalah dengan mencobanya terlebih dahulu, Bu Puji. Kemudian, kira-kira apa rencana Bu Puji untuk mengatasi masalah murid ini? Langkah awal yang mungkin saya lakukan sebelum memulai pembelajaran saya adalah saya akan melaksanakan tes diagnostik terlebih dahulu dan akan saya lakukan segera ya di dalam kelas saya. Nah, luar biasa sekali Bu Puji. Setelah melaksanakan tes diagnostik, apakah ada tindakan selanjutnya? Di mana tadi Bu Puji mengatakan bahwa pelajaran di kurikulum merdeka ini lebih berpihak kepada murid. Hmm, saya mungkin dapat mengelompokkan murid ya sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Hal ini mungkin akan mempermudah saya dalam memberikan materi. Selain mengelompokkan murid, apa ada langkah lain lagi sehingga lebih berpihak kepada murid begitu? Karena mungkin bisa jadi dalam pembelajaran ada anak yang masih kurang berminat atau mungkin bosan dengan pembelajaran yang Bu Puji berikan. Langkah selanjutnya setelah mengelompokkan murid tadi, selanjutnya mungkin saya akan menerapkan metode permainan mungkin ya untuk mengembangkan sensorik ya murid ya sehingga pembelajaran tidak hanya mendengarkan materi dari saya namun murid juga menemukan sendiri materi apa yang sedang mereka pelajari kayak gitu. Kira-kira jenis permainan seperti apa yang Bu Puji terapkan dalam pembelajaran sehingga membangkitkan minat murid dalam pembelajarannya Bu Puji itu? Mungkin awal pembelajaran saya dapat menggunakan ice breaking ya untuk membuat siswa lebih tertarik gitu ya dengan saya gitu ya. Yang penting tertarik dulu dengan saya gitu mungkin ya. Selanjutnya setelah mengelompokkan anak saya dapat menggunakan jenis permainan yang berbeda-beda ya sesuai dengan materi yang akan saya berikan. Jadi nggak monoton gitu mungkin ya. Bisa dijelaskan jenis permainannya seperti apa? Karena saya guru bahasa Inggris ya, misalnya dengan snowball throwing ya. Jadi anak menangkap bola dan membaca lalu menjawab pertanyaan yang tertera dalam bola teman yang dilemparkan itu. Atau jika tidak ada bola, saya bisa menggunakan kertas ya. Biasanya kertas terus di apa sih? Diremes-remes gitu jadi membentuk kayak bola kayak gitu ya. Luar biasa sekali. Setelah pembelajaran yang menyenangkan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Puji, kira-kira menyita waktu hingga akan menjelaskan ulang materi seperti apa yang ditanyakan di awal materi oleh Bu Puji. Saya kira tidak ya Bun, karena langkah pembelajaran yang saya berikan itu runtut dan juga kompetensi murid yang berbeda-beda dapat dikelompokkan dan membuat saya tidak selalu mengulang materi yang sama. Karena kompetensi murid itu memang berbeda-beda ya.
Iya, betul sekali. Baiklah, untuk membuat rencana Bu Puji itu dapat dilakukan secara intens dan berkelanjutan, kira-kira apa yang perlu dilakukan itu, Bu Puji? Apa ya? Hmm, saya mungkin harus merancang pembelajaran ya ke modul ajar sehingga saya bisa melakukan pembelajarannya itu secara runtut mungkin. Mungkin ada hal lain lagi mungkin yang misalkan siapa orang yang bisa membantu Bu Puji untuk mensukseskan rencana tersebut mungkin? Hal lain ya, hal lain mungkin saya akan meminta bantuan teman ya untuk menemani atau mendampingi saya dalam pembelajaran di kelas ya, sehingga dia dapat memberikan masukan tentang pembelajaran yang saya lakukan. Nah, luar biasa sekali. Baiklah Bu Puji, apakah ada hal lain lagi yang perlu disampaikan? Apa ya, alhamdulillah sepertinya ganjalan di hati saya ini sudah hilang Bun nih dengan obrolan ini tuh kayak rasanya plong kayak gitu loh. Gimana perasaannya Bu Puji? Ya tadi saya sangat lega dan merasa plong gitu ya karena akhirnya permasalahan yang tadinya saya kira rumit gitu ya kayak dari obrolan kita ini mendapatkan jalan keluar yang luar biasa kayak gitu. Iya. Nah, alhamdulillah saya juga merasa sangat senang bisa mendampingi Bu Puji. Suatu hal yang luar biasa ini Bu Puji. Terima kasih ya Bu Rina dan mohon maaf telah mengganggu waktunya gitu ya Bu Rina. Terima kasih pokoknya terima kasih sudah membantu saya menemukan ide-ide yang tadi ya ada snowball throwing itu apa namanya kayak muncul begitu aja yang selama ini nggak terpikirkan gitu ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sampai bertemu lagi ya Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Puji. Tidak masalah, tidak mengganggu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah terlaksana ya. Kita buat refleksi sendiri-sendiri dulu ya Bun. Oke, siap. Nanti kalau apa mau bareng-bareng kayak kemarin, apa gimana? Enggak lah, sendiri Sendiri, nanti sendiri jawabannya dulu. kan beda. Oh oke, kemarin kita udah mau ternyata justru sendiri-sendiri ya gitu ya. Iya. Oke, kita masih ada waktu berapa menit ya? Ini tadi kita 22, masih ada waktu 7 menit Bun. Lumayan. Oke. Yuk Siap. kita bikin dulu ya. Ya. Pertanyaannya kan masih sama kayak kemarin ya? Ya, masih sama. Sama sih. Apa yang masih perlu diperbaiki? Alhamdulillah sudah selesai, Bun. Baru nomor 2 nih cara mau. Apa yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki dari saya tadi apa ya, Bun? Kayaknya sudah bagus, Bun, coachingnya. Harus ada ini soalnya yang perlu ditingkatkan. Apa ya yang perlu diperbaiki ya? Tadi sudah runtut. Biar nggak beribet itu loh ngomongnya. Panjang ya? Kita terlalu cepat apa enggak sih? Mboten nggih. Iya udah 12 menit tadi saya tadi 11 menuju 12. Jenengan juga sekitar 11 sampai itu. Saya pakai ini sih, pakai stopwatch. Iya. Tadi kita berdua 21 menit ya pas kan? Kan 15 nih jatahnya. Apa yang perlu ditingkatkan ya? Yang penting bukan berat badan. Jangan, saya sudah gemuk. Apa yang masih perlu diperbaiki itu lebih tenang ya? Apa ya? Iya, kayaknya kurang tenang itu, Bun. Sama. Jangan terlalu terburu-buru itu berarti apa ya? Ngomongnya lebih itu pelan aja gitu loh. Lebih tenang gitu ya. Cara apa yang masih perlu? Cara memberikan. Kelihatan sekali kita terburu-buru ngomongnya ya.
Karena ngejar waktu Memburu gitu ya? waktu. Iya. Cara memberikan, pernyataan ya, apa tuh jawaban. Berarti ini kan saya sebagai coach atau dua-duanya ya? Ya coach, mungkin Oh coach ya. ya. Ya berarti cara memberikan pertanyaan maupun menjawab ya. Maupun menjawab harus lebih tenang lagi gitu ya. Harus lebih tenang lagi agar bisa ditangkap ya. Agar bisa ditangkap dengan baik oleh lawan bicara. Kemudian apa yang dilakukan? Sebelumnya menyapa sama lah ya kayak kemarin dan saat melakukan coaching. Saya tadi tarik nafas dulu. Oh ya, oh ya tadi kita tarik nafas dulu ya, oke. Lakukan stop dulu itu. Oh iya ya, tarik nafas terlebih dahulu ya, tarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas terlebih dahulu, menyapa, betul menanyakan kabar. Kemudian saat coachingnya itu menanyakan tujuan. Menggunakan alur tirta nih. Pakai alur tirta aja apa gimana ya? Oh alur tirta. Juga ini loh Bun, yang 3 kompetensi itu loh, mendengarkan aktif, kayak gitu loh Bun. Ya kalimat berbobot. Oh, Tadi mendengar kayaknya sudah aktif. berbobot Bu, makanya nyambung terus. Oh iya. Kan menyesuaikan dengan kita nih yang ngomong. Berbobot.